Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab Rasulullah memberi nasihat dan mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya secara berselang hari agar mereka tidak bosan. Hadis ke-27. Dari Ibnu Mas'ud, ia bercerita, Rasulullah menyelingi kami dalam beberapa hari dengan nasihat karena khawatir akan membosankan kami. Penjelasan hadits, Rasulullah merupakan dokter jiwa sekaligus seorang pendidik dan pembimbing yang hebat. Beliau memilih waktu-waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, dan beliau senantiasa memantau saat-saat di mana para sahabat beliau semangat untuk menerima nasihat. Setelah itu, beliau akan memberi nasihat kepada mereka secukupnya, tidak berlebihan, karena hanya akan membuat mereka jenuh. Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang kelembutan Rasulullah terhadap umatnya serta kasih sayang beliau kepada mereka agar mereka mengambil segala sesuatu dari beliau secara sederhana dan penuh antusias, tidak secara berlebihan dan membosankan. Al-Khattabi berkata, kata yatauhat berarti memelihara waktu yang tepat agar nasihat dapat diterima dengan baik, karena hal itu tidak perlu dikerjakan setiap hari. Betapa hebatnya engkau, ya Rasulullah, menggeluti dunia belajar mengajar, dan saya baru mengetahui bahwa kekuatan siswa itu butuh latihan, hikmah, pilihan, dan waktu yang lepak, juga mempunyai jam belajar yang terbatas sesuai dengan kemampuan siswa. Jika tidak demikian, maka akan timbul kejenuhan, otak pun menjadi statis, dan pemahaman pun akan hilang, serta akan menghasilkan nilai yang sangat buruk. Saya telah menyaksikan berbagai kelas-kelas kursus atau kegiatan ekstrakurikuler yang mengalami banyak kegagalan karena pengurusnya tidak memahami siswanya. Dan engkau, ya Rasulullah, telah menempatkan hikmahmu yang bersumber dari seorang pendidik yang pandai dan dokter yang handal serta syarat dengan nasihat. Oleh karena itu, dengarkanlah, wahai sekalian kaum mukminin. Jika beliau berbicara, maka para sahabat tiada melakukan aktivitas lain selain mendengarkan ucapan-ucapan beliau yang lembut. Jika memerintah, maka mereka senantiasa menaatinya, dan apa yang beliau larang, tiada satupun dari mereka yang melanggar. Dengan demikian, semuanya tunduk kepada beliau, sehingga beliau mendapatkan banyak pengikut dan pendukung. Hadis ke-28. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, dalamilah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Penjelasan hadits, maksudnya, hendaklah kalian belajar dengan sungguh-sungguh sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebab, kehormatan yang kalian miliki akan menghalangi kalian untuk menerima suatu pelajaran yang berharga dari orang yang lebih rendah derajatnya dari kalian sehingga kalian tetap menjadi seorang yang bodoh. Dan karena, seorang pimpinan terkadang terhalang oleh kesombongannya untuk bergabung duduk bersama-sama dengan orang-orang yang belajar. Demikian itulah hikmah yang besar yang mengajak para orang tua untuk mengajar anak-anak mereka dari sejak mereka masih kecil, dan menjauhkan diri dari pemikiran dan harapan untuk dapat membentuk anak seperti anak orang lain sehingga ia akan memaksakan segala sesuatu pada anaknya tersebut. Dan dengan cara mendidik dan mengajar anak dari sejak dini maka akan diketahui kemampuan dan kecenderungan yang dimiliki anak. Ibnu Battal mengemukakan, Umar pernah berkata, yang demikian itu, karena orang yang sudah mempunyai kehormatan dan kedudukan akan merasa malu untuk duduk bersama orang-orang yang belajar dan mendalami ilmu pengetahuan, karena ia takut wibawa dan kehormatannya akan jatuh di hadapan orang banyak. Yahya bin Ma'in berkata, orang yang memperoleh kedudukan lebih dini, maka ia akan kehilangan banyak ilmu pengetahuan. Ada yang menyatakan, kedudukan dan kehormatan itu dapat diperoleh dengan ilmu, dan setiap kali ilmu bertambah, maka akan bertambah pula kedudukan dan kehormatan itu. Dengan demikian itu, Umar bin Khattab menyuruh menambah ilmu pengetahuan sebelum menjadi orang terhormat. Banyak sahabat Rasulullah yang tetap belajar sampai usia tua. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Karmani. Sesungguhnya orang-orang yang bermaksud mengumpulkan antara manfaat api dan air dan menggunakan listrik, maka mereka tidak akan dapat mencapainya kecuali dengan mengajarkan anak mereka dan membekalinya dengan berbagai macam pengetahuan yang bermanfaat. Ada seorang penyair yang mengungkapkan, perlihatkan kepadaku umat yang dapat menggapai harapannya tanpa belajar ilmu pengetahuan dan pedang Yamani. Dari Ibnu Abbas, ia bercerita, Rasulullah pernah mendekapku seraya berucap, Ya Allah, ajarilah ia Alkitab Al-Quran, dan Allah memenuhi permohonan beliau itu,
di mana Ibnu Abbas telah menjadi seorang yang alim, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, bahkan ia disebut sebagai tokoh ahli tafsir, penerjemah Al-Quran. Ibnu Battal pernah berkata, Ibnu Abbas adalah seorang ahli dan handal dalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, yaitu 1. Perintah untuk mengajarkan Al-Quran. 2. Dakwah menuju kepada Allah. 3. Perintah mengajarkan anak sejak dini sehingga mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik dan cerdas. 4. Kecenderungan untuk berkembang dan memperluas wawasan serta mendalami ilmu pengetahuan. أخير الكلام والله أعلم بصواب.